Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami dengan judul Riparda Kota Singkawang yang dibawakan oleh saya Raden Rolati Pilihan dengan NIM 2206982. Saya Komarala Masilala dengan NIM 2207021. Saya Dena Daniela dengan NIM 2206962. Dan saya Muhammad Riyadi, NIM-nya 2206978. Singkawang merupakan kabupaten yang terletak di Kalimantan Barat. Berikut merupakan peta kabupaten kota dan pembagian wilayah dari Singkawang. Terbagi menjadi wilayah Singkawang Utara, Singkawang Selatan, Singkawang Timur, Singkawang Barat, dan Singkawang Tengah. Kemudian, pembagian wilayahnya meliputi KPPK Singkawang Utara yang terletak di Kecamatan Singkawang Utara, kemudian KPPK Singkawang Timur yang terletak di Kecamatan Singkawang Timur, kemudian KPPK Singkawang Tengah yang letaknya berada di Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian KPPK Singkawang Barat yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat, dan KPPK Singkawang Selatan yang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan. Berikut merupakan kawasan pengembangan pariwisata atau KPP 1 yang terletak di Singkawang Selatan, meliputi Taman Pasir Panjang Indah, Palm Beach, Tanjung Bajau, Perkampungan Nelayan Teluk Makjantu, Pantai Batu Burung, kemudian kawasan kerajinan keramik, Taman Rekreasi Cidayu Indah, Taman Rekreasi Bougainville Indah, Danau Serantangan, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Vihara Surga Neraka, kemudian ada agrowisata Taman Buah, ada Dayang Resort, Baper Sakong, dilanjutkan dengan kawasan perkembangan pariwisata KPP 2 yang terletak di Singkawang Tengah, meliputi kawasan Hong Kong, bangunan rumah Margasia, vihara yang berada di Bukit Roban, kemudian bangunan rumah Bosca, lalu ada kawasan perkembangan pariwisata KPP 2 yang di Singkawang Utara yang meliputi kawasan hutan mangrove, Desa Wisata Jarumnas, Kelurahan Setapu. Selanjutnya, kawasan perkembangan pariwisata KPP 3 yang terletak di Singkawang Timur meliputi Desa Wisata Bancak Sahwa, Taman Eria, Gunung Poteng, Waterboom Gunung Poteng. Kemudian ada juga air terjun Sibohe, Sungai Hangmoy, agrowisata Taman Buah, agrowisata Jeruk Sankis, Batu Belimbing. Kawasan perkembangan pariwisata KPP 4 yang terletak di Singkawang Barat meliputi Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya, Gedung Vektor Art Verling dan Mes Daerah, Taman Burung, Taman Gunung Sari, dan wisata mangrove Kuala. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah potensi pariwisata di Kota Singkawang. Kota Singkawang memiliki potensi besar untuk pengembangan kepariwisataan. Secara garis besar, keanekaragaman potensi pariwisata Kota Singkawang dapat dibagi menjadi beberapa kawasan berdasarkan dari daya tarik wisatanya. Yang pertama ada kawasan Singkawang Selatan, kedua kawasan Singkawang Tengah, ketiga kawasan Singkawang Utara, keempat kawasan Singkawang Barat, dan yang kelima adalah kawasan Singkawang Timur. Kemudian ada permasalahan pariwisata di Kota Singkawang. Dari kelima kawasan pariwisata di Kota Singkawang, terdapat beberapa permasalahan dalam perkembangan potensi pariwisata, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah kurangnya atraksi dan polesan atraksi yang menarik. Di beberapa destinasi pariwisata, khususnya destinasi pariwisata yang masih bersifat potensi, maupun yang sudah berkembang, bahkan ditetapkan sebagai KSP di Kota Singkawang. Yang kedua, infrastruktur berupa jaringan jalan yang belum memadai untuk menuju ke beberapa destinasi pariwisata di Kota Singkawang. Yang ketiga adalah fasilitas penunjang kepariwisataan seperti gazebo, toilet, tempat ibadah, dan tempat makan yang belum memadai di beberapa destinasi pariwisata di Kota Singkawang. Yang keempat, keberadaan KSP yang ditetapkan dirasa belum memberikan kontribusi dalam pengembangan destinasi pariwisata lainnya di Kota Singkawang. Yang kelima, peran pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam pengawasan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh investor asing tidak begitu tampak. Yang keenam, perlu peningkatan peran pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang menunjang kepariwisataan Kota Singkawang. Dan yang ketujuh adalah konsep pengembangan pariwisata yang overlap pada destinasi pariwisata memiliki potensi hampir mirip. Selanjutnya adalah visi dan misi Riparda Kota Singkawang, yaitu visinya adalah menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata terdepan dan berkualitas di Indonesia pada tahun 2025. Dan misinya adalah yang pertama, mengembangkan daya tarik pariwisata yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan peran kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Yang keempat, mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Dan yang terakhir adalah memperkuat sinergi pemasaran pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Selanjutnya, tujuannya adalah yang pertama, mempersiapkan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata di Indonesia yang handal dan berkualitas, melalui pengembangan wilayah dan pengembangan daya tarik pariwisata yang didasarkan pada keinginan pasar dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan kualitas lingkungan alam serta dan budaya. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas daya tarik wisata Kota Singkawang agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain. Dan yang keempat adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dena. Kemudian yaitu arah strategi kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Kota Singkawang, sasaran meningkatkannya PAD sektor pariwisata, strategi meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata, arah kebijakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pengelolaan sistem pemasaran berbasis TI, arah kebijakan pembuatan dan pengelolaan sistem informasi pariwisata berbasis web, pasti ke Singkawang. Melakukan kerjasama pengembangan pariwisata, arah kebijakan pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri, fasilitasi perayaan upacara budaya, pemilihan putra-putri pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Kemudian strategi selanjutnya yaitu melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata, arah kebijakan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lain. Program dan indikasi kegiatan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Singkawang. Strategi perwilayahan pariwisata yang mencakup pusat pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, serta kawasan pengembangan dan strategi pariwisata. Kegiatan 1. Menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata di Kota Singkawang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
dan Kota Singkawang. Pusat pelayanan primer di Kecamatan Singkawang Selatan sekaligus pintu gerbang masuk ke Kota Singkawang, dan pusat pelayanan sekunder adalah Kecamatan Singkawang Tengah dan Barat sebagai pusat pelayanan kota. Waktu pelaksanaan dimulai 2020 sampai 2025. Penanggung jawab pelaksanaan program yaitu Dinas Pariwisata, Pemudaan, Olahraga Kota Singkawang, Bapeda Kota Singkawang. Pendukung pelaksanaan program yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dengan melibatkan SMS Gateway. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun kriteria penetapan destinasi pariwisata Kota Singkawang, kawasan pengembangan pariwisata atau KPP Kota Singkawang, dan kawasan strategis pariwisata KSP Kota Singkawang. Penanggung jawab pelaksanaan yaitu Dinas Pariwisata, Pemudaan, Olahraga Kota Singkawang, Bapeda Kota Singkawang. Pendukung pelaksanaan program yaitu kecamatan dan kelurahan. Yang ketiga yaitu penetapan destinasi pariwisata Kota Singkawang secara umum ditetapkan dalam 3 jenis destinasi pariwisata yaitu wisata alam, budaya, dan buatan. Penanggung jawab pelaksanaan program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang. Pendukung pelaksanaan program Bapeda Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Yang keempat yaitu kegiatan penetapan kawasan pengembangan pariwisata Kota Singkawang. Kawasan pengembangan pariwisata KPP 1 merupakan seluruh destinasi pariwisata di Kecamatan Singkawang Selatan. Kawasan pengembangan pariwisata KPP 2 merupakan seluruh destinasi pariwisata di Kecamatan Singkawang Utara dan Tengah. Kawasan pengembangan pariwisata KPP 3 merupakan seluruh destinasi pariwisata di Kecamatan Singkawang Timur. Kawasan pengembangan pariwisata KPP 4 merupakan seluruh destinasi pariwisata di Kecamatan Singkawang Barat. Penanggung jawab pelaksanaan program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kota Singkawang, dan Sekretariat Daerah. Dan pendukung pelaksanaan program yaitu Bapeda Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang, Kecamatan, dan Kelurahan. Yang kelima yaitu kegiatan penetapan kawasan strategis pariwisata KSP Kota Singkawang. KSP 1 dari destinasi pariwisata alam, Taman Pasir Panjang, Palm Beach, dan Tanjung Bajau. KSP 2 dari destinasi pariwisata buatan Pasar Hongkong. KSP 3 dari destinasi pariwisata buatan Waterboom Gunung Poteng. KSP 4 dari destinasi pariwisata budaya Vihara Tridharma Bumi Raya. Program pelaksanaan yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang, Sekretariat Daerah. Pendukung pelaksanaan program yaitu Bapeda Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang. 6. Sosialisasi arahan pengembangan tiap KPP kepada dinas terkait, legislator, investor, pelaku bisnis, dan masyarakat. Pelaku program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, dan pendukung program yaitu Bapeda Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang. Selanjutnya, strategi pengembangan daya tarik wisata Kota Singkawang. Kegiatannya yaitu menambah dan mengembangkan daya tarik wisata baru dengan atraksi atau event yang kreatif, dan inovatif di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya. KPP 1, Perkampungan Nelayan Teluk Mak Jantu, Batu Burung, Kawasan Usaha Pembuatan Keramik Khas Singkawang, Taman Rekreasi Bukit Bougainville, Danau Serentengan, Cagar Alam Gunung Raya Pati, Vihara Surga Neraka,
Argo Wisata, Taman Buah, Dayung Resort, dan Bumi Perkemahan Sakong. KPP 2, Pasar Hongkong, Rumah Tua Margasia, Bukit Roban, Rumah Keluarga Karel Albert Rudolf Basca, Kawasan Mangrove Setapu, dan Desa Wisata Jarumnas Kelurahan Setapu. KPP 3, Desa Wisata Bagak Sahwa, Gunung Bagak Sahwa, Taman Eria, Batu Belimbing, Gunung Poteng, Sungai Hangmoy, Air Terjun Cibuhe, Air Terjun Sarung Argo Wisata Taman. Program pelaksanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Bapeda Kota Singkawang, BKD, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Bapeda Kota Singkawang. Pendukung yaitu kelurahan, kecamatan, masyarakat, LSM, swasta, investor, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kegiatan KPP 4, Vihara Tridharma Masjid Raya, Mes Daerah, Gedung Vektor, Afdeling, Gedung Latrat, Taman Burung, Taman Gunung Sari, dan Wisata Mangrove Kuala. Yang kedua yaitu kegiatan pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan destinasi pariwisata baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang dibantu oleh kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Dinas Pertanian, yang dibantu oleh masyarakat, LSM, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. Yang keempat, memperkuat upaya konservasi potensi destinasi pariwisata alam, budaya, buatan, dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang dibantu oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang, Pemerintahan Pusat. Yang kelima yaitu pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata adalah dengan fasilitasi perayaan upacara budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibantu oleh masyarakat, LSM, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. Yang keenam, memperkuat upaya penataan ruang, wilayah, dan konservasi potensi pariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kota Singkawang, Bapeda Kota Singkawang, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang, yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Dinas PU, dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Yang ketujuh yaitu revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang yang dibantu oleh masyarakat, LSM, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 8. Penelitian dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang dan dibantu oleh perguruan tinggi dan konsultan. Strategi selanjutnya yaitu pengembangan fasilitas pariwisata Kota Singkawang. Kegiatan yang pertama yaitu merintis dan mengembangkan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan pengembangan destinasi pariwisata pada destinasi pariwisata yang belum berkembang dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang. Setiap destinasi pariwisata dan hotel harus memiliki TPS untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan bagi wisatawan. Yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang
Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, PDAM, yang dibantu oleh masyarakat, investor, LSM, kelurahan dan kecamatan. Yang kedua yaitu mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata terpilih yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Kominfo, yang dibantu oleh investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 3. Mendorong dan menetapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan pada destinasi pariwisata terpilih yang dibantu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, masyarakat, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 4. Mendorong penetapan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas PU dan Pemetaan Ruang Kota Singkawang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang dibantu oleh investor swasta. Strategi selanjutnya yaitu pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata Kota Singkawang. Kegiatannya yaitu merintis dan mengembangkan fasilitas umum pendukung pariwisata untuk mendukung kesiapan pengembangan destinasi pariwisata. Pada destinasi pariwisata yang belum berkembang dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang. Yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemudaan Olahraga Kota Singkawang, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, yang dibantu oleh investor, swasta, masyarakat, LSM, kelurahan, dan kecamatan. Selanjutnya yaitu kegiatan 5. Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK. Waktu pelaksanaan dimulai 2020 sampai 2023. Penanggung jawab program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, dan Dinas Perhubungan. Pendukungnya yaitu investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 6. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK, salah satunya dalam dilakukan dengan memperbaiki kondisi jalan menuju destinasi pariwisata. Waktu pelaksanaan yaitu 2020 hingga 2023. Penanggung jawab yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Pendukung program yaitu investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 7. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis model transportasi diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK. Waktu pelaksanaan yaitu 2020 hingga 2023. Penanggung jawab program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perhubungan, dan pembantu program yaitu investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 8. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan pariwisata. Dilakukan pada tahun 2020 hingga 2023. Penanggung jawab pelaksana yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perhubungan. Pendukung program yaitu investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 9. Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya tarik DPK. Waktu pelaksanaan yaitu 2020 hingga 2025. Dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang dibantu oleh perguruan tinggi dan konsultan. Strategi selanjutnya yaitu koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dan konektivitasnya. Kegiatannya yaitu menjalin kerjasama lintas sektor yang terkait, menyusun perencanaan, program kerja, maupun pembagian kerja dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dan konektivitasnya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan secara bersama dan berkesinambung. Waktu pelaksanaan yaitu 2020 hingga 2025.
Penanggung jawab pelaksana program yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, yang dibantu oleh Bapeda Kota Singkawang, Kelurahan dan Kecamatan. 2 yaitu menciptakan kemudahan perizinan lintas sektor bagi pengembangan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan Modal, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan Kota Singkawang, Sekretariat Daerah, dan dibantu oleh kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang ketiga yaitu mendorong perlindungan terhadap kelangsungan pembangunan prasarana dan fasilitas umum di sekitar destinasi pariwisata. Waktu pelaksanaan yaitu 2020 hingga 2025 yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dan dibantu oleh masyarakat, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. Strategi selanjutnya yaitu pengawasan lingkungan terkait kepariwisataan Kota Singkawang. Kegiatannya yaitu 1. Penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan. Waktu pelaksanaan pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian DPRD, dan dibantu oleh masyarakat, investor, swasta, kelurahan, dan kecamatan. 2. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Waktu pelaksanaan 2020 hingga 2022, penanggung jawab Satpol PP dan dibantu oleh polisi dan TNI. Strategi selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat Kota Singkawang. Kegiatannya yaitu pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan. Waktu pelaksanaan 2020 hingga 2022 yang ditanggung jawab oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Singkawang dan dibantu oleh pemerintah daerah, kelurahan, dan kecamatan serta masyarakat. 2. Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan kepariwisataan. Salah satu contoh diantaranya seperti seleksi pemilihan Putri Pariwisata. Waktu pelaksanaan 2021 hingga 2025 yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dibantu oleh pemerintah daerah, kelurahan, dan kecamatan, serta masyarakat. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah dan tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan yang dilakukan diantaranya dengan cara A. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. B. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lain. Waktu pelaksanaan 2021 hingga 2025. Penanggung jawab yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang dan dibantu oleh pemerintah daerah, kelurahan, dan kecamatan, serta masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Riyadi. Oke, selanjutnya strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah. Di sini ada 8 strategi. Yang pertama itu strategi perwilayahan pariwisata yang mencakup pusat pelayanan pariwisata, dinas pariwisata, serta kawasan pengembangan dan strategis pariwisata. Yang kedua ada strategi pengembangan daya tarik wisata Kota Singkawang. Yang ketiga ada strategi pengembangan fasilitas pariwisata Kota Singkawang. Yang keempat ada strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata Kota Singkawang. Dan yang kelima ada strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Yang keenam strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dan konektivitasnya. Yang ketujuh ada strategi pengawasan lingkungan terkait kepariwisataan Kota Singkawang. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat Kota Singkawang. Selanjutnya yaitu tentang strategi pembangunan daya tarik wisata. Yang pertama adalah strategi penguatan fungsi
hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata. Yang kedua ada strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata. Yang ketiga, strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata. Yang keempat, strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi. Yang kelima, ada strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah dengan memanfaatkan TI. Yang keenam, strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan. Yang ketujuh, strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata. Untuk strategi pembangunan aksesibilitas, yaitu ada strategi pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Karena jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya dalam mendukung kegiatan pariwisata di Kota Singkawang. Selanjutnya ada strategi industri pariwisata. Strategi pembangunan industri pariwisata Kota Singkawang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata. Yang kedua adalah strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata. Yang ketiga adalah strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata. Yang keempat, strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi. Yang kelima, ada strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah, serta usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah dengan memanfaatkan TI. Yang keenam, strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan. Yang ketujuh, strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Serta yang terakhir, yaitu strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata. Selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran pariwisata. Di sini ada 5. Yang pertama, strategi penetapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar. Yang kedua adalah strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kota Singkawang. Yang ketiga, strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Yang keempat, strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota Singkawang di tingkat provinsi. Dan yang terakhir adalah strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota Singkawang di tingkat nasional. Lalu ada strategi kelembagaan pariwisata, di sini ada 5. Yang pertama, strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat Kota Singkawang yang lebih efektif. Yang kedua, strategi melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata. Yang ketiga, strategi penyusunan regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor. Dan yang keempat, strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat Kota Singkawang yang mendukung pembangunan kepariwisataan. Dan yang terakhir adalah strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di Kota Singkawang. Lalu indikasi program pembangunan pariwisata, sumbernya yaitu wawancara terhadap masyarakat dan wisatawan, fokus group discussion, selanjutnya disingkat VGD, terhadap camat, perangkat desa, dan Pokdarwis, literatur dan data pendukung lainnya. Dan bentuk data di sini ada informasi tertulis dari kuesioner data rekaman dokumen, hard atau soft file. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan Latif. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Riparda Kota Singkawang. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.